Jakarta, sejumlah massa dari Gerakan Suara Keadilan Netizen (JASKN) menggelar aksi unjuk rasa dan konferensi pers di depan gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu siang 1/4. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum agar memberikan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus yang menjerat seorang bayangkari bernama Vanessa. Aksi yang dimulai sekitar pukul 11 WIB tersebut dihadiri oleh aktivis Justice, tim kuasa hukum, serta keluarga Vanessa. Mereka menyuarakan tuntutan agar proses hukum berjalan transparan dan tidak merugikan pihak yang dinilai menjadi korban. Sekretaris Jenderal JASKN, Andy Muhammad Rivaldi, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan bertujuan menyerang institusi kepolisian, melainkan mengingatkan pentingnya menjaga integritas hukum. Kami tidak datang untuk merendahkan Polri. Kami justru ingin menjaga marwah Polri dari oknum yang mencederai kepercayaan publik, bebaskan Vanessa dan tuntaskan keadilan, ujar Andi. Menurut Andi, kasus ini bermula dari persoalan administrasi kependudukan, namun berkembang menjadi kompleks dan dinilai janggal. Ia menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses penyidikan, termasuk penanganan oleh unit yang dinilai tidak relevan dengan jenis perkara. Pihak keluarga juga mengungkapkan bahwa sejak penahanan pada 12 Februari tahun 2026, mereka kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu Vanessa. Selain itu, permohonan penangguhan penahanan dan gelar perkara khusus yang diajukan kuasa hukum hingga kini belum mendapat respons jelas dari penyidik. Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan keadilan, serta menyerukan agar Kapolri dan jajaran segera turun tangan mengevaluasi penanganan kasus tersebut. JASKN juga meminta perhatian dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan lembaga peradilan, agar memastikan tidak ada praktik kriminalisasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum yang berjalan. Andi menambahkan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan dari sistem hukum yang harus terus diperbaiki. Jika seorang bayangkari saja bisa mengalami hal seperti ini, bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini menjadi alarm bagi kita semua, ujarnya. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Mabes Polri terkait tuntutan yang disampaikan massa. Massa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan keadilan bagi Vanessa. Institusi itu sendiri, lalu kemudian Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan seluruh jajarannya tutup mata. Dari kami ada 3 permintaan yang sudah disepakati oleh pihak Bareskrim. Satu, permohonan penangguhan penahanan dari Ibu Vanessa sudah berproses, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada tim temu dan bisa ada beliau bisa keluar dari penahanan di Bareskrim. Yang kedua, kita meminta gelar perkara khusus, dan beliau dari pihak Bareskrim juga mengakomodir dengan kita untuk memberikan laporan langsung kepada Biro Basidik untuk segera dijadwalkan gelar perkara khusus dengan pihak Bareskrim. Yang ketiga, kami meminta hak daripada anak terkait dengan sampai dengan hari ini kami dengar dari Oma atau dari ibu daripada Ibu Vanessa yang sampai hari ini berjuang untuk bagaimana bisa cucunya ini mendapatkan hak untuk sekolah dan mendapatkan perhatian dari orang tua untuk biaya hidup, mendapatkan atensi khusus daripada Ibu Dir untuk sampaikan kepada pihak daripada pelapor, karena bagaimanapun yang jadi korban adalah anak-anak, bukan daripada mereka, tapi anak jadi korban terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan orang tua mereka. Jadi alhamdulillah hari ini 3 poin ini sudah mendapatkan atensi khusus daripada Direktorat ya TPA dan TPA seperti Bareskrim Polri. Demikian sampaikan, mungkin ada yang lanjut. Silakan selanjutnya dari praktisi hukum Gerakan Suara Keadilan Netizen Media. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi dari pihak kuasa hukum.
kami sudah menemukan titik terang, ya. Walaupun kami belum bisa bilang itu 100% karena belum terjadi ya. Nah itu titik terang. Jadi mereka sudah menyampaikan ini sudah asesmen, ya. Baik tadi masalah gelar perkara, baik tadi masalah penangguhan penahanan, terus masalah pendampingan psikis anak. Tadi kami sudah mendapat atensi ya untuk didampingi anaknya Ibu Vanessa karena anak masih di bawah umur juga ya. Nah, dalam kasus ini sebenarnya mungkin teman-teman media pada tahu ya, kasus ini sebenarnya adalah kami lebih melihat bahwa kasus ini adalah kasus keegoan. Ya, keegoan yang mengorbankan anak jadinya. Kan begitu. Sebenarnya barang ini barang yang tidak harus terjadi. Tidak harus ada Bu Vanessa harus masuk ke dalam jeruji besi. Gitu loh. Kalau bicara ego ini bisa direda masing-masing pihak karena kita ketahui mereka adalah suami istri, kan begitu. Tapi ternyata apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Bu Vanessa tersangkut hukum sampai ditentukan menjadi tersangka dan ditahan pula. Tentu hak kebebasan Bu Vanessa yang saat ini dirugikan ya. Tapi kita mencoba nanti, kita mencoba mencari solusi di tengah. Yang pasti kalau di solusi di tengah ini kita tidak ada yang saling menaikkan ego, kan begitu. Kita cari solusi, mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik ya. Kita coba dalam waktu yang dekat. Tadi sudah disampaikan, kita disuruh segera mengajukan permohonan gelar perkara langsung ke Biro Wasidik. Nanti diadakannya di sana, kan? Nah di situ kita akan kupas tuntas kalau bicara hukum. Nah pada gelar perkara nanti kita uji materi, gitu loh. Nah jadi bagaimana kalau cara kedua tadi sudah kami sempat ajukan ya, itu kenapa sih kalau bisa restoratif justice, kenapa itu tidak ditempuh? Kan begitu, demi kebaikan semua ya. Nah tapi kami terima kasih ya, simpatisan para teman-teman media ya, untuk mengawal kasus ini. Karena biar bagaimanapun kita sepakat bahwa keadilan itu bukan hanya bicara kepastian hukum, tapi kemanfaatan. Bisa bermanfaat buat semuanya. Ya, buat kita, buat masyarakat, ataupun buat aparat penegak hukum. Baik, mungkin dari saya itu. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya minta tolong, Bapak Kapolri, lepaskanlah anak saya. Saya butuh keadilan buat anak saya. Selama ini dia sebagai ibu tuh dia memperjuangkan anaknya, bukan sewenang-wenang untuk dia secara pribadi. Tapi kenapa apa yang terjadi sama anak saya, dan saat ini anak saya ditahan, dan saya lihat sendiri bagaimana anak saya ditarik, dipermainkan, dikriminalisasi. Pak Kapolri, saya minta tolong Bapak turun, Ibu Kapolri sebagai Ketua Bayangkari, Ibu tolong anak saya Bu, dicek kembali, dipanggil untuk keadilan Bu. Bapak Kapolri, terima kasih. Udah. Oke. Mungkin ada juga Ibu Putri. Ya, satu lagi ya, izin. Silakan. Kita berikan kesempatan ya. Menyampaikan karena ini saatnya. Saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Sigit, saya minta dengan hormat, lihatlah Oma, Bunda dari Vanessa yang ada di hadapan ini. Di terik panas matahari beliau harus ada di sini. Lihatlah, dengarlah keluh kesah beliau ya. Jangan berdiam diri. Jangan membiarkan anggota Bapak panas-panas untuk menjaga kami di sini ya. Sebenarnya kami ini sopan dan kami itu sangat menjaga marwah dari kepolisian. Tetapi kalian yang membuat kami hiruk pikuk di sini, tolonglah Bapak Kapolri ya, berikanlah suara hatimu bahwa seorang ibu, Bu Vanessa, yang saat ini berada di dalam tahanan. Mohon Bapak Kapolri mendengar semua keluh kesah kami. Sebenarnya kami tidak bermaksud untuk membuat Bapak sibuk dan hiruk pikuk di sini. Anda sopan, saya pun segan. Oke, terima kasih. Aplausnya dulu kawan-kawan.